Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok aplikasi tiket kapal ingin menjelaskan prototipe atau mockup dari aplikasi remake yang akan kami sampaikan. Dan dimulai dari ACT1, itu aktiviti 1 yang akan dibawakan oleh Saudara Yoga. Silakan Saudara Yoga. Ya, nama saya Yogadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertemuan 1, yaitu mengenai prinsip IMK yang ada pada aplikasi tiket kapal ini. Tolong share screen. Nah, di sini untuk prinsip yang pertama ada user interface. Untuk user interface pada aplikasi tiket kapal terlalu rumit dan banyak sekali kan yang dimunculkan dalam setiap beberapa detik, dan itu sangat mengganggu user. Terus untuk kedua ada prinsip responsiveness. Nah, untuk prinsip ini berjalan lancar, tapi membutuhkan waktu yang sedikit lama di saat loading pilihan. Dan itu kemungkinan berasal dari algoritma yang kurang efektif. Kemudian ada prinsip workflow compatibility. Untuk prinsip ini dalam aplikasi tiket kapal berjalan lancar, apa yang kita pilih maka itu yang ditampilkan. Terus kemudian untuk ada prinsip produk compatibility. Untuk produk compatibility masih banyak bug, seperti kota yang dituju belum diisi dan sebagainya. Developer belum update mengenai pelabuhan-pelabuhan dan kapal-kapal yang tersedia. Untuk pertemuan 1 hanya itu aja. Terima kasih. Lanjut deh. Sekarang saya akan membawakan activity 2 tentang IMK, yaitu tentang activity user recruitment tiket kapal atau card sorting. Sebelum di remake itu di dalam aplikasi pada reservasi tiket ada flight class, kereta api, hotel, pelni, kapal peri, bus travel, bus akap, dan sebagainya. Lalu di top up atau isi ulang ada isi pulsa, internet, token, GoPay, GrabPay, e-money, tap cash, berisi link aja, OVO atau Dana, Shopee dan sebagainya. Kemudian bayar tagihan juga ada PLN, DAM untuk air minum, kemudian BPJS, Telkom, kemudian leasing fee atau kemudian ini gas, ada pasca bayar juga, home credit, tagihan CC dan sebagainya. Lalu kok di layanan jasa ada juga MBC, Express, transfer uang, umroh, tour, asuransi. Kemudian pada penunjang bisnis ada web travel dan apps Android. Kemudian ada kirim paket juga, ada top up e-money, kemudian setting. Dan proses sortingnya itu ada pada reservasi tiket di mana flight class itu dan kapal feri dihilangin, kemudian top up atau isi pulsa tukar pulsa jadi uang dihilangin, kemudian bayar tagihan tetap, layanan jasa tetap, penunjang bisnis tetap. Yang dihilangin yaitu cari tiket cepat, voucher game, bayar SPP, angsuran kredit karena tidak berguna. Jadi setelah di remake itu hasilnya akan menjadi afternya ini seperti ini: reservasi tiket, mau kemudian top up isi ulang, kemudian bayar tagihan, kemudian layanan jasa, kemudian penunjang bisnis, kirim paket, top up e-money, kemudian setting. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa bagian itu yang dihilangin karena di dalam submenunya sudah terdapat hal-hal yang ingin dihilangkan tersebut atau sudah mempunyai tujuan dari hal yang telah dihapus tersebut. Sekian dari activity 2. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita akan membahas ACT ketiga, activity ketiga, yaitu tentang flowchart pada menu-menu
yang ada di tiket kapal. Di sini saya mengambil 3 contoh menu yang ada di aplikasi tiket kapal. Yang pertama adalah menu pemesanan hotel. Yang pertama, user akan mencari hotel sehingga dia harus membuka aplikasi tiket kapal dan akan dialihkan ke halaman beranda atau home. Pada halaman beranda terdapat tampilan rekomendasi hotel di bagian bawah. Jika user ingin memesan hotel melalui rekomendasi hotel yang telah diberikan oleh developer, maka dia akan masuk ke menu pesan hotel secara langsung. Jika tidak ingin menggunakan rekomendasi, maka user dapat memilih menu hotel, lalu akan dialihkan ke menu masuk ke dalam menu booking hotel. Setelah itu akan masuk ke tampilan pesan hotel, seperti yang pada rekomendasi hotel tadi. Jika sudah pesan hotel, maka user akan mendapatkan form pemesanan hotel dan mengisi biodata pengunjung berupa form juga. Setelah mengisi form biodata pengunjung, maka user akan mendapatkan form pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, akan tercetak bukti transaksinya. Aplikasi akan menanyakan ingin menyimpan bukti transaksi atau tidak. Jika jawab ya, maka akan dialihkan ke menu riwayat transaksi, lalu hanya ada tombol back untuk keluar dan kembali ke beranda. Jika tidak ingin menyimpan bukti transaksi, maka akan langsung masuk ke dalam menu beranda. Selanjutnya ada menu pemesanan tiket pesawat. Sama halnya dengan hotel tadi, user memikirkan ingin mencari tiket. Langkah yang pertama akan dilakukan user adalah membuka aplikasi tiket kapal, lalu akan masuk ke beranda. Cuma bedanya dengan pemesanan hotel tadi, di menu beranda ini user tidak perlu menghiraukan rekomendasi hotel, karena user akan membeli tiket pesawat kan. Jadi user harus masuk ke dalam menu flight dan akan dialihkan ke dalam menu booking pesawat. Setelah booking pesawat, maka akan ditampilkan form pemesanan kursi pesawat. Di situ calon penumpang harus mengisi mengisi jadwal dan mengisi jenis-jenis pesawat yang akan dipilih. Maka ntar akan masuk ke dalam cari jadwal pesawat. Jika sudah menemukan pesawat yang ingin dipilih dan menentukan jadwalnya, maka penumpang akan ditampilkan pada form cari jadwal pesawat. Di situ banyak jadwal pesawat yang sesuai dengan tanggal yang dipilih. Setelah memilih pesawat yang akan digunakan, maka akan masuk ke dalam form biodata penumpang. Di situ calon penumpang harus mengisi biodata penting semacam nomor induk atau paspor. Setelah melakukan pengisian biodata, maka akan ditampilkan form pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, maka akan diberikan cetak bukti transaksi. Dan seperti hal yang hotel tadi, aplikasi akan menanyakan kepada user untuk menyimpan bukti transaksi atau tidak. Jika ya, maka akan masuk ke menu riwayat transaksi, dan jika tidak langsung akan dialihkan ke beranda kembali. Dan yang ketiga ada pemesanan tiket kereta. Pemesanan tiket kereta ini hampir sama seperti pemesanan tiket pesawat. Dan alurnya pun hampir sama. Tidak ada bedanya. Cuma beda di menu saja. Jika user ingin mencari tiket kereta, maka tinggal buka aplikasi tiket kapal, masuk ke beranda, dan pilih menu yang tiket kereta atau PT KAI namanya. Maka akan dimasukkan ke dalam menu booking tiket. Setelah itu akan ditampilkan form pemesanan kursi dan jenis keretanya yang ingin dipilih. Setelah itu akan ditampilkan jadwal-jadwal kereta yang akan beroperasi pada tanggal atau kursi atau jenis kereta yang dipilih. Dan seperti tiket pesawat
sebelumnya akan ditampilkan biodata penumpang, dan itu pasti akan ditampilkan setelah mengisi biodata penumpang harus melakukan pembayaran yang akan ditampilkan form pembayaran, dan jika telah melakukan pembayaran maka akan tercetak bukti transaksinya. Dan setelah cetak bukti transaksi, seperti biasa aplikasi akan menanyakan simpan bukti transaksi atau tidak. Jika ya, masuk ke menu riwayat transaksi, jika tidak langsung ke beranda. Terima kasih, itu untuk penjelasan bab 3. Terima kasih untuk perhatiannya. 3. Di sini saya akan menjelaskan tampilan awal atau mockup dari aplikasi tiket kapal. Di sini menggunakan web Figma. Pertama, kita bisa memilih frame di sini. Terus kita bisa atur. Di sini kita bisa atur mau pilih frame untuk tampilan apa. Di sini saya pakai Android. Terus di sini kita bisa klik bagiannya untuk memilih gambar atau garis, menambahkan garis, kotak, segitiga, atau lingkaran. Setelah itu di sini kita bisa menambahkan teks juga buat tampilannya. Terus buat ngedit teksnya kita bisa edit di bagian sini di sini. Nah, sekian saya. Terima kasih. Lanjutin. Di activity pertemuan 5, kita akan melakukan satu aktivitas user pada aplikasi, kemudian buatlah mockup dari halaman yang dilalui user untuk melakukan aktivitas tersebut. Di sini, ini ada halaman home. Tadi dulu, ini di sini adalah halaman home. Di halaman ini adalah tampilan halaman awal pada saat kita masuk ke dalam aplikasi tiket kapal ini. Di halaman ini terdapat berbagai macam fitur yang telah tersedia untuk mempermudah kebutuhan pengguna aplikasi. Lalu, ini halaman untuk mengisi pulsa. Halaman ini untuk mengisi atau top up pulsa dan paket data. Terdapat berbagai macam pilihan nominal pulsa untuk mempermudah user untuk mengisi pulsa atau paket data. Lalu ini adalah hasil klik pulsa yang ingin dibeli. Ini tampilannya. Ini adalah tampilan halaman pembelian pulsa secara lebih detail untuk konfirmasi terhadap pengguna. Di halaman ini, jika kita belum melakukan login pada akun ini, maka harus melakukan login terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Maka transaksi akan diproses setelah login, telah berhasil. Udah, lalu lanjut ke activity 6. Lanjut ini ya? Iya, lanjut aja. Iya, Din, iya. Lanjut aja, lanjut. Di sini yaitu membuat prototipe dari mockup yang sudah dibuat di pertemuan 5 kemarin. Gambar ini adalah konten yang sudah diarahkan ke halaman tujuan. Untuk membuatnya, kita hanya perlu klik konten seperti desain button, tulis, gambar, dan lain-lain. Selanjutnya, tarik ke halaman yang sudah kita buat untuk menjalankan aksinya. Pada tahap akhir, yaitu siap untuk menjalankan prototipe yang kita buat, untuk menjalankan prototipe kita yang bisa di-play. Lalu ini hasilnya setelah di-play. Udah, makasih. Oke, sama-sama.